Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Sadat dalam video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas materi tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Dalam bab ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum memasuki materi, perhatikan gambar berikut. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian daripada sujud syukur. Sujud syukur berasal dari kata sujud dan syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkan dengan sujud syukur. Hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur termaktub di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abi Bakrata anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana iza atahu amrun yasyarahu au bushira bihi harra syahidan syukran lillahi ta'ala, rawahu Abu Daud wa Ibnu Mazati wa Tirmizi, yang artinya wallahu alam, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur. Sebab yang pertama, karena kita memperoleh nikmat dari Allah. Contohnya seperti mendapat hadiah, mendapat prestasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Contohnya misal selamat dari gempa, selamat dari kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Kita masuki tentang sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunat. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya wallahu a'lam. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan salatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Apa saja sebab dilakukannya sujud sahwi? Sebab sujud sahwi adalah yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat dalam sholat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ketika mendengar, membaca, atau menghafal Al-Quran, terdapat ayat
ayat sujud tilawah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunat. Hal ini berdasar kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sujud tilawah itu dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran adalah: pertama, surah Al-A'raf ayat 206. Kedua, surah Ar-Ra'd ayat 15. Ketiga, surah An-Nahl ayat 49. Keempat, surah Al-Isra ayat 109. Kelima, surah Al-Hajj ayat 18. Keenam, surah Maryam ayat 58. Ketujuh, surah Al-Hajj ayat 77. Kedelapan, surah Al-Furqan ayat 60. Kesembilan, surah An-Naml ayat 25. Kesepuluh, surah Asyad ayat 24. Kesebelas, surah Fussilat ayat 38. Kedua belas, surah An-Najm ayat 62. Ketiga belas, surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan terakhir, surah Al-A'la ayat 19. Demikian tadi penjelasan tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.